Selamat sore Bapak. Kami dari media hari ini hari Senin tanggal 8 April 2025 ingin bertanya kepada Bapak sebagai kuasa hukum pelapor, yaitu Bapak Haji Enda. Yang pertama, bagaimana apabila ternyata si pelaku itu mengalami gangguan jiwa atau termasuk kelompok ODGJ? Kalau ODGJ itu bukankah menurut hukum tidak bisa diproses hukum? Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, yang kedua, ingin langsung dijawab apa sekaligus Pak? Semuanya aja. Yang kedua, proses hukum Haji Enda, apakah pendapat Anda yang dapat diduga memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pasal 27A Undang-Undang ITE? Selanjutnya Pak, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sebenarnya kegiatan tambang itu sendiri? Apakah Haji Enda melakukan kegiatan penambangan di pangkalan untuk suplai material kepada PT Juksin? Baik, Pak. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum Haji Enda Hendrawan tentunya dalam hal ini sangat menyayangkan sekali di bulan Ramadan yang seharusnya fokus pada ibadah ya, tapi ini malah menyebar tuduhan yang tidak berdasar sehingga Pak Haji Enda itu tidak ingin berpolemik di wilayah ini. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum melaporkan perkara ini ke Direktorat Cyber Polda Jabar. Ya, tentunya kami berharap ini semua diselesaikan sesuai dengan ranah hukum agar semuanya clear dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang sifatnya fitnah. Itu mungkin untuk secara materi selanjutnya kawan kami yang akan menyampaikan, Pak Irman. Jadi menanggapi pertanyaan yang tadi, yang pertama terkait dengan apakah ini memenuhi unsur dalam delik pidana pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Ini setelah kami telaah, adalah selaku kuasa hukum, kami mendapati bahwa karena ada frasa-frasa, karena yang pertama terpenuhinya unsur penyebutan nama subjek hukum. Jadi nama Bapak Haji Enda secara tegas disebut di situ. Kemudian unsur tuduhan yang tidak berdasarnya, yaitu seolah-olah ada tindakan penambangan ilegal yang ditampung atau yang bekerjasama dengan Bapak Haji Enda. Sehingga ketika kami selaku kuasa hukum membuat laporan, nah ini diterima, dan ini ketika itu secara materi permulaan memenuhi memenuhi syarat untuk dijadikan laporan polisi atau LP. Karena biasanya ini adalah laporan pengaduan ladu, tapi kemarin itu ini dinyatakan bisa langsung kepada laporan polisi karena terpenuhi unsur-unsur tadi itu. Nah, sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apakah ini ada kegiatan tambang ilegal ya yang dilakukan, yang dituduhkan? Tidak ada. Ya, Bapak Haji Enda tidak pernah terlibat baik langsung atau secara tidak langsung dengan tindakan-tindakan ilegal. Ini harus kami garis bawahi, karena selaku kuasa hukum kami tahu betul beliau orang yang sangat taat terhadap peraturan perundang-undangan, orang yang sangat taat dengan hukum, dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan ilegal, termasuk tindakan-tindakan yang dituduhkan, yaitu melakukan kerjasama dengan orang-orang untuk melakukan tindakan penambangan secara ilegal. Itu yang kedua ya. Jadi tidak benar bahwa beliau yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar, itu fitnah.
Dan yang ketiga, terkait dengan tadi, itu menarik itu yang pertama tadi itu, apakah apabila benar itu ada ODGJ gitu ya, atau ada backing gitu ya. Nah, karena kami mendengar juga isu-isu bahwa pelaku ini atau pelaku ini atau si AM ini, ini orang yang kebal hukum, orang yang punya backing gitu ya. Kami tidak ada masalah gitu ya. Ini adalah negara hukum. Di negara hukum tidak ada istilah untouchable ya, orang yang tidak tersentuh, tidak ada. Kami akan yakin bahwa pihak kepolisian akan bertindak tegas gitu ya, dan akan menciptakan iklim yang sehat di dunia media sosial dan di dalam dunia kehidupan yang bermasyarakat yang aslinya gitu ya. Tidak boleh ada fitnah-fitnah, tidak boleh ada pencemaran nama baik. Nah, sehingga terhadap tadi dugaan misalkan ODGJ bagaimana? Kalau ODGJ ya jelas, ODGJ itu tidak menghentikan tahap penyidikan maupun penuntutan. ODGJ itu tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ODGJ itu tidak divonis karena dinyatakan bersalah, tidak boleh. Tetapi ODGJ itu tetap diproses secara hukum. Apabila memang itu mengganggu, meresahkan, maka berdasarkan putusan pengadilan diperintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Itu aturan, ketentuannya begitu. Jadi opini-opini yang beredar selama ini itu opini yang salah, bahwa seumpama ini dikatakan kebal hukum karena ODGJ, kita akan uji di peradilan. Karena nanti kami juga punya argumentasi kepada penyidik gitu ya, untuk melanjutkan perkara ini. Karena kita punya bukti-bukti. Contoh sederhana gini. Maaf, tidak jadi contoh sederhana karena nanti strategi hukum. Jadi kita tidak akan ungkap gitu ya. Tapi nanti kita siap melawan dalil-dalil hukum tersebut. Gitu ya. Alasan ODGJ itu akan kita lawan, kami punya materi perlawanannya. Gitu ya. Demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Untuk harapan ke depan itu langkah-langkah ke depannya seperti apa Pak? Iya, karena begini. Pada awalnya sebetulnya Bapak Haji Enda seperti yang tadi disampaikan oleh rekan, gitu ya, bahwa beliau fokus dengan ibadah ya. Kemarin itu kan suasana Ramadan ya. Jadi beliau fokus, tiba-tiba diserang begitu, beliau berusaha tenang, tapi ternyata menyusul lagi kan. Ada video-video lain yang terus berkembang terus, berjalan terus. Nah akhirnya posisinya itu sulit. Nah itu ya, sebetulnya Pak Haji Enda itu beliau tidak mau lapor polisi. Gitu ya. Tapi pertanyaannya begini dari kami. Kalau ini tidak lapor polisi, nanti dikiranya benar. Gitu loh ya. Kalau lapor polisi kan nanti akan terungkap semua. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi nggak kejar dua kali. Gitu ya. Maka akhirnya beliau, ya sudahlah. Kalau memang begitu, bukan karena kemarahan, bukan. Tidak ada. Cuma supaya clear saja. Gitu ya. Karena kalau dimediasi nanti beredarnya beda. Tapi kalau dari kepolisian kan biarkan saja. Iya Pak. Yang berjalan. Iya. Jadi tidak kejar dua kali. Harapan ke depannya kan? Ya harapan ke depan kami terus terang saja ingin dari situasi ini ya. Jadi kalau di dalam Quran dikatakan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa di dalam fitnah itu jatuh. Ya orang memfitnah itu akan jatuh. Jatuhnya apa di akhirat? Innal ladzina fatanu mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falam adu jahannam walam adzabul harik. Orang yang difitnah juga bisa jatuh. Gitu ya. Nabi Musa mengalami fitnah, Nabi Sulaiman sampai di itu kan wama kafara Sulaiman walakinna sayatun kafaru ya'limuna nasihat. Nabi Sulaiman dituduh tukang sihir. Gitu ya. Akhirnya apa sampai Allah sendiri mengklarifikasi itu. Jadi kita berharap ke depan janganlah memfitnah. Gitu ya. Dan juga karena apa? Orang yang memfitnah jelas jatuh di akhirat, yang difitnah juga akan berat di dunia ini. Gitu ya. Ini Bapak siapa Pak? Saya Irman Jubari,
Jadi dengan Bapak siapa? Saya Abidin. Abidin. Bapak Haji Abidin, beliau dikenal dengan Bapak Julun. Itu ya. Ya. Itu begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.